Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bidzikrihi tatma'innul qulub wa bifadlihi tughfarudz dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ayyuhal hadirun jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ungkapan yang senantiasa kita istiqomahkan dalam merespon nikmat yang Allah berikan kepada kita, khususnya nikmat yang Allah berikan di bulan Ramadan ini. Mulai awal bulan Ramadan sampai sekarang insyaallah finish bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah ini, kita merasakan banyak nikmat yang kita sadari dan tidak kita sadari. Kita yang menyadari bahwa itu nikmat dari Allah, kita senantiasa berkecil hati diri kita di hadapan Allah. Karena yang diberikan dengan yang kita lakukan, dengan yang kita upayakan mengikuti petunjuk-petunjuk Allah itu kadang tidak sebanding. Pemberian dari Allah lebih banyak, tetapi petunjuk-petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak banyak kita lakukan. Ini jamaah yang harus senantiasa di dalam menanggapi, di dalam merespon nikmat Allah. Mari kita senantiasa bersyukur itu dengan meningkatkan amal ibadah kita. Pada pagi hari ini saya akan mengawali satu ungkapan, satu kata baik dari para ulama kita, kata bijak ya. Laisal aidu liman libasuhul jadid walakinnal aid liman imanuhu yazid. Jadi bukanlah Idul Fitri itu, kembali kepada fitrah itu, liman libasul jadid, orang-orang yang bajunya baru, bukan. Nah, jadi itu tuh bukan yang bajunya baru. Nah, laisa walakinnal id, tetapi id itu kembali kepada fitrah itu liman imanu yazid, yaitu orang-orang yang imannya bertambah. Nah, ini yang perlu kita perhatikan. Kadang kita ini kalau di hari raya Idul Fitri, nah kalau saya sekarang pakai baju ini, mungkin besok saya pakai lagi. Duh, Pak Budi gak Idul Fitrian ya? Nah, ada apa kok bajunya tetap? Nah, bajunya kok tidak baru? Nah, ya, ini kadang keumuman kita yang memang di dalam Idul Fitri itu anjurannya itu pakai pakaian yang terbagus, yang terbaik. Nah, kita menerjemai yang terbaik bagi kita itu ada yang terbaru, Pak Bu ya. Jadi kalau mau Idul Fitri itu rame-rame kita cari baju yang baru. Nah, tetapi sebenarnya ya kata ulama kita dalam kata bisnya, sebenarnya orang yang kembali kepada fitrah itu adalah orang yang imannya bertambah.
Setelah 1 bulan ini kita digembleng, kita menjalani pendidikan. Pendidikan fisik kita, yaitu di siangnya yang kita ini biasanya penuhi kebutuhan fisik kita minimal 3 hari sekali, 3 kali sehari. Nah, itu dalam bulan puasa selama mulai terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Nah, kita tidak penuhi kebutuhan itu. Kok ini hal yang katanya pendidikan fisik kita. Kemudian juga pendidikan dalam tata ucapan kita atau akhlak kita. Itu disampaikan Rasulullah ya, tata ucapan malam ya. Yada' qaula zur ya, barang siapa yang tidak meninggalkan ucapan-ucapan kotor ya. Nah, maka Allah tidak butuh puasamu. Artinya apa? Di dalam bulan puasa ini ditekankan, dianjurkan agar meninggalkan ucapan-ucapan yang tidak baik, tidak berguna, tidak ada manfaatnya. Nah, artinya menjaga lisan kita. Di bulan puasa ini lisan agar dijaga. Nah, kemudian diperbanyakkan apa? Diperbanyakkan zikir, diperbanyakkan qiraatul Quran, tadarrus ya, baca Al-Quran. Nah, ini pendidikan-pendidikan selama bulan puasa. Kemudian juga kita dibiasakan di bulan puasa ini untuk apa? Mendermakan sebagian harta kita. Baik itu yang bentuknya dermaan rutin kita ini untuk iftar, untuk buka puasa, untuk sahur. Kita mendermakan sebagian harta kita untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan kanan kiri kita. Nah, itu telah kita biasakan dalam 1 bulan ini. Dan begitu juga pembiasaan-pembiasaan qiyamul lail ya, yang kita lakukan setelah sholat isya ya, pada 1 hari sampai 20 hari dan 10 terakhirnya ada yang habis isya, ada yang juga sepertiga malam. Nah. Kemudian juga kebiasaan-kebiasaan tadarus membaca Al-Quran dan mengangan-angan maknanya. Nah, kalau tadarus itu ya ini kan belajar Al-Quran ya, membaca dan juga diangan-angan difahami apa isi dari yang kita baca itu tadarus. Kalau qiraatul Quran itu membaca saja, itu bedanya. Makanya kalau tadarus itu ya bukan mengejar target khatamnya, tetapi target pemahamannya. Nah, ini kadang kita ini yang satu istilah di dalam bahasa Arab itu yang beda di dalam prakteknya. Kalau qiraatul Quran ya baca saja. Berarti kalau kita khataman itu ya kita hanya membaca qiraatul Quran. Tetapi kalau tadarus itu kita memahami. Maka dalam 1 bulan itu dibiasakan agar kita ini memahami Al-Quran. Agar kita itu tahu bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk hidup bagi makhluk yang dibuat oleh Khalik, tapi untuk makhluknya. Agar makhluknya itu tidak tersesat. Agar makhluknya itu menjadi manusia yang sebenar-benarnya manusia. Nah, sebenarnya manusia itu ada orang yang melakukan kehidupan kesehariannya itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran. Nah, kebiasaan-kebiasaan ya. Kemudian kebiasaan dalam 1 bulan Ramadan adalah iktikaf. Kita berdiam diri di masjid. Yaitu dengan apa? Merenungi, mengingat, ya, berzikir, mengingat Mengingat Allah dengan ya menyebutnya dalam kalimat-kalimat thayyibah. Nah, kemudian juga membaca Al-Quran. Nah, itu yang kita lakukan dalam berdiam diri di masjid. Nah, itu dimulai ya bisa malam hari kalau itikaf ya. Nah, kalau di sini
Ya bebas habis setelah Isya ya di sini enak kalau untuk itikaf. Nah, itu yang kita lakukan, yang kita biasakan dalam 1 bulan ini. Nah, ini yang kemudian ya pembiasaan-pembiasaan ini kalau kita lakukan, kita lanjutkan di luar bulan Ramadan, ya. Nah, itulah yang sebenarnya bentuk dari imanuh Yazid, imannya bertambah, imannya naik, nah, imannya bertambah. Inilah sebenarnya orang-orang yang dalam kembali itu ya benar-benar membiasakan kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan di bulan Ramadan ini. Nah, ini jemaah sajibur rahimakumullah, hal-hal penting ya, hal-hal yang inti yang substansi dari pembiasaan yang kita lakukan, dari pendidikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini. Nah, sehingga apa yang dikatakan oleh para ulama kita ini dalam kata bijak tadi, nah, ini sungguh seiring dengan apa? Dengan tujuan berpuasa. La'allakum tattaqun, agar kamu sekalian itu menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, karena itu di dalam Idul Fitri, insya Allah yang besok kita lakukan, mari itu kita rayakan. Kemenangan itu adalah kemenangan diri kita di dalam apa? Meraih kebaikan-kebaikan, di dalam meraih kebiasaan-kebiasaan di bulan Ramadan ya, yang nanti dengan komitmen keberlanjutan yaitu kita lakukan setelah bulan Ramadan. Tentunya pelaksanaan di luar bulan Ramadan, sholat sunnahnya ya kita lakukan sendiri-sendiri ya, tidak berjamaah. Nanti kalau habis Ramadan ada tarweh ya nanti oh ya sholat berjamaah bareng, nanti dikira itu membuat pembiasaan baru. Artinya dalam beribadah kalau ada pembiasaan baru itu namanya bid'ah. Nah, ya nanti sholatnya monggo, nanti ya kita tetap di sini itikaf. Kita mau sholat sunnah ya, sholat qiyamul lail ya monggo di sini bisa kita lanjutkan di luar bulan Ramadan. Qiraatul Qur'annya ya. Ya, nanti bisa kita lanjut tadarusnya, bisa kita lanjut di luar bulan Ramadan. Nah, nanti ibu-ibu yang sudah punya kelompok, punya komunitas tadarus, tahsin ya. Nanti bisa dilanjutkan di sini. Nah, itu dalam rangka apa? Ini menyambung kebiasaan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, kalau ini kita lakukan di luar bulan Ramadan, nah, inilah yang dimaksud para ulama itu adalah imanu Yazid, yang imannya selalu bertambah. Nah, ini jamaah sajibur rahimakumullah ya, yang perlu kita renungi kata bijak ulama ini dan kita tindak lanjuti di luar bulan Ramadan. Pengertian imanu Yazid selain pembiasaan-pembiasaan yang telah kita lakukan di bulan Ramadan, itu ya iman terhadap Allah ya. Jadi tauhid kita itu juga meningkat. Keimanan kita kepada Allah ya meningkat. Kalau yang dulu kita masih percaya kekuatan-kekuatan, kekuasaan-kekuasaan di luar Allah, setelah puasa ini, setelah Ramadan ini, nah kita full total keyakinan kita ini hanya semuanya itu hanya karena Allah. Semuanya itu hanya untuk Allah ya. Ibadah-ibadah kita lakukan hanya karena Allah. Dan apa yang kita lakukan ini adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai hamba Allah. Nah, ini kita iman kepada Allah. Kemudian iman kepada kitab-kitab Allah. Bahwa kitab Allah ini adalah petunjuk hidup manusia yang sebenarnya.
Jadi kalau kita ini pengen selamat, ya kita kembali. Karena iman kita naik, ya, iman kita bertambah, ya bentuk konkret dari keimanan kita terhadap kitab Allah, ya kita selalu menggunakan Al-Quran ini sebagai solusi, sebagai petunjuk di dalam kehidupan kita. Ketika Al-Quran mengatakan tidak, yang tidak usah kita lakukan. Ketika Al-Quran mengatakan ini harus dilakukan, maka harus kita lakukan. Karena Al-Quran ini sesungguhnya petunjuk. Petunjuk makhluk. Kita ini sebagai makhluk, ya kalau mau selamat, ya Al-Quran ini petunjuknya. Jadi iman kepada kitab-kitab Allah. Baik kitab Al-Quran ini ataupun kitab-kitab yang sebelumnya diturunkan oleh Allah kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, kita imani. Nah, cuman yang kita lakukan adalah Al-Quran ini yang kita lakukan, karena Al-Quran ini adalah kitab yang terakhir diturunkan oleh Allah kepada Nabiullah Muhammad. Kemudian iman kepada nabi-nabi Allah, pada utusan-utusan Allah. Nah, keimanan kita kepada nabi itu terwujud dari apa? Ya dari bahwa figur. Nah, dari figur yang sempurna, figur yang harus kita jadikan tolak ukur dalam kehidupan kita itu adalah Nabi Muhammad. Ya. Jadi Nabi Muhammad tidak ada lain, tidak ada figur lain. Nah, yang patut kita contoh ucapan perilaku dan statement-statementnya kecuali Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagi yang muda, bagaimana mengikuti perilaku Nabi ketika muda itu bagaimana Rasulullah. Nah, jadi iman kepada Nabi ini ya perwujudannya seperti itu, ya full total. Kita ini tidak ada figur yang paling baik kecuali Rasulullah SAW. Ya kita ke sana nirunya. Bagaimana Rasulullah bertutur kata, bagaimana Rasulullah cara berkomunikasinya, ya. Bagaimana Rasulullah dalam aktivitas kesehariannya, ya. Nah, ini semuanya kita sambungkan kepada apa? Kepada Rasulullah SAW. Iman kepada Nabi Allah. Kemudian iman kepada hari akhir. Ya, kepada malaikat belum ya. Iman kepada malaikat-malaikat Allah. Nah ini. Nah, bahwa malaikat ini adalah pelaksana teknis dari sistem Allah. Nah, jadi semua yang Allah ciptakan ini pelaksana teknisnya itu adalah para malaikat. Kalau malaikat itu diberi sifat Allah tidur, lah ini bisa jadi perputaran bumi ini bisa benturan dengan planet yang lain. Karena itu maka malaikat selalu yang mengatur itu. Nah, malaikat selalu bertasbih, bertahmid. Nah, dan malaikat tidak pernah tidur, tidak pernah makan, dan tidak pernah lelah. Karena petugas Allah itu tidak boleh tidur ya. Nah, ini jemaah, iman kepada para malaikat, iman kepada keimanan kita kepada hari akhir. Ya. Bahwa hari akhir itu ada. Kalau ada berarti apa? Ya kita ini dalam menjalani hidupnya sungguh-sungguh. Bahwa hidup ini tidak hanya untuk saat ini, tetapi untuk besok. Nah, sehingga kita hati-hati di dalam menjalani hidup ini. Dan yang terakhir iman kepada qada dan qadar. Ya, takdir Allah. Bahwa semua yang kita lakukan ya memang ada. Kita ini ada takdir ya. Ada takdir itu yang penentuannya Allah itu sesuai usaha kita. Ya, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Artinya bahwa takdir Allah itu ada yang didasarkan pada sebagaimana usaha kita. Nah, kalau kita kemen kaya ya kita ingin ditakdirkan kaya, kita harus kerja keras ya. Kerja keras dan kerja cerdas ya. Harus ada cerdasnya, Pak Bu. Kalau keras saja tidak cerdas ya itu nanti bisa apa ya? Karena kecerdasan itu kan yang memunculkan inovasi-inovasi dalam rangka apa? Ya, mengantisipasi terhadap kegiatan kita agar tidak apa? Tidak turun targetnya ini. Nah, jadi orang kaya itu ada target. Nah, target perolehan harta. Nah,
Jadi kita iman kepada takdir Allah. Nah, jadi takdir-takdir yang tidak bisa dirubah ya tidak usah dirubah. Ya, ada takdir yang tidak bisa dirubah. Apa contohnya? Ya takdir kita menjadi laki-laki. Kalau laki ya sudah laki-laki, jangan dirubah menjadi perempuan. Ya, begitu juga wajah kita ya seperti ini ya sudah ini yang kita syukuri dari pemberian Allah. Tidak usah dioperasi ya. Nah, kecuali kecelakaan dioperasi. Ya, kalau ini sudah sempurna pemberian Allah sepertinya tinggal kita ngerawat saja. Kita rawat setiap hari, ya minimal 5 kali ya kita basuh ya, wudu ya, dalam 5 waktu ya. Nah, itu merupakan perawatan ya. Nah, sebenarnya. Jadi itu jamaah sajibur rahimakumullah. Itu keimanan. Keimanan kita ini selalu bertambah. Ya. Jadi dari rukun iman itu ya keyakinan kita itu bertambah. Keyakinan, keimanan, nah, yang diucapkan, yang diikrarkan ya. Al-iman itu taqiru bil lisan wa tasdiqu bil qalb wa ya'malu wa yaf'alu bil arkan. Ini iman. Jadi iman itu diikrarkan dalam lisan, dikuatkan dalam hati dan kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini. Semoga jemaah sajibur rahimakumullah pembiasaan kita dalam 1 bulan ini itu sungguh menjadikan apa iman kita bertambah sehingga kebenaran, kesungguhan kembali kita kepada fitrah ini terwujud dalam diri kita. Semoga ini semuanya menjadi buah dari apa yang kita lakukan dalam 1 bulan ini. Demikian jemaah sajibur rahimakumullah yang dapat kita renungi bersama. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.